saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya yakini kita semua saat ini ada dalam lindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita kembali bersekutu di dalam kegiatan kita seperti biasa ibadah rumah tangga. Sekalipun kita harus melakukan secara online, tapi kita yakini hadirat Tuhan selalu ada bagi orang yang mengundang dan memanggil namanya. Mari kita satukan hati kita dalam doa terlebih dahulu untuk menerima firman Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan Engkau senantiasa menghampiri setiap umat-Mu yang dengan sukacita dan dengan segala kerendahan hati memanggil nama-Mu. Kami telah memuji Engkau, kami berseru manggil nama-Mu, dan saat ini kami berikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, buat agar kami mengalami perkara-perkara ajaib bersama Tuhan, sekalipun di tengah keadaan yang penuh dengan goncangan seperti ini. Kami siap sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, pada sore hari yang indah ini kita kembali bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari perikop ini judulnya adalah nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara, dari sini kita bisa mendapati bahwa firman Tuhan, lewat firman ini kita tahu bahwa kesungguhan itu sesuatu yang memang Tuhan harapkan. Kesungguhan berarti berbicara tentang keseriusan, tidak main-main, tetapi melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu yang Yesus mau. Dan kita memang tahu bahwa dalam segala keberadaan, semua profesi, semua yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti menghasilkan sesuatu yang maksimal, menghasilkan sesuatu yang terbaik. Sungguh-sungguh artinya dilakukan dengan lebih dari sekedar biasa, atau seringkali kita dengar istilah luar biasa. Kesungguhan yang Tuhan mau, karena tanpa kesungguhan kita tahu kehidupan tak akan berjalan dengan normal. Kehidupan tak akan berjalan dengan baik. Kehidupan tidak akan pernah bisa dinikmati tanpa adanya kesungguhan. Sebagai contoh, kalau seandainya kita masuki tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas umum, di mana kita menginginkan sebuah penanganan atau pelayanan yang sungguh-sungguh, tetapi kalau seandainya kita menjumpai keadaan yang ternyata mereka tidak sungguh-sungguh dalam menangani tempat-tempat umum, tentu kita akan kecewa. Kalau seandainya kita masuk ke sebuah tempat makan, kita menginginkan sesuatu dilayani dengan baik, tetapi pelayannya melayani kita dengan tidak sungguh-sungguh, tentu kita akan segera berpendapat bahwa ini tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi lagi. Kalau kita mendapati mungkin seorang ibu rumah tangga yang tidak menjalankan peranannya dengan sungguh-sungguh, pasti seisi rumah tidak akan pernah betah, tidak akan pernah merasakan nikmat hidup di dalam keluarga. Apalagi kepala keluarga yang tidak sungguh-sungguh memainkan peranannya sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin, pasti seisi rumah juga tidak akan merasakan kenyamanan. Kesungguhan itu sangat penting sekali untuk kita miliki, terlebih lagi di dalam kita mengikut Kristus. Yesus sangat menginginkan kesungguhan. Tanpa kesungguhan, tidak ada seorang pun bisa menikmati hari-harinya, kehidupannya. Nah saudara, tanda orang yang hidupnya sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, itu yang pertama ditandai dengan orang itu memiliki tujuan hidup yang makin jelas. Tujuan hidupnya makin jelas, artinya dia tidak lagi mudah terpengaruh untuk tawaran-tawaran duniawi. Karena orang yang tahu tujuan, dia pasti melakukan menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak membuang waktu, tidak banyak menghambur-hamburkan tenaga, waktu, atau apapun segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dia tidak lagi menyia-nyiakan, tapi menggunakannya dengan seksama, dengan arif dan bijaksana.
Karena orang yang tahu tujuan hidupnya dengan jelas, dia pasti akan lebih bersungguh-sungguh lagi menjalani kehidupannya dan mengemban setiap perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, artinya kita juga harus tahu apa tujuan kita mengikut Yesus. Tentu bukan sekedar untuk menikmati dunia ini, tetapi ada satu hal yang pasti jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 4, 2 Timotius 2 ayat yang keempat mengatakan demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau kita tahu tujuan utama hidup kita, maka kita akan semakin sungguh-sungguh. Berapa lama waktu yang sudah saya habiskan di dunia ini, dan berapa banyak dari semua yang saya lakukan sudah bisa menyenangkan hati Tuhan, atau mungkin justru selama ini kita sudah menghabiskan masa hidup kita hanya untuk kepentingan kita pribadi. Tentu itu bukan tujuan utama Yesus membuat kita ada sampai hari ini, tapi semuanya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus tidak ingin kita menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas, tapi pada akhirnya nanti kita akan melihat bahwa hidup kita sudah jadi berkat. Tanda yang kedua, orang yang hidupnya dalam kesungguhan sebagai pengikut Kristus, orang ini akan memiliki persiapan. Dia terus melakukan persiapan. Murid yang seperti apa yang sungguh-sungguh menjalani tugas tanggung jawabnya sebagai seorang murid? Tentu murid yang selalu melakukan persiapan, bukan besok ujian malam ini baru belajar, tetapi dia akan terus persiapannya hari demi hari. Dalam mengikut Kristus kita harus lebih sungguh-sungguh, yaitu bagaimana sejauh apa persiapan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 hingga yang ke-8 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Makin tingkatkan persiapan, latihan itu adalah sebuah wujud persiapan seorang olahragawan, orang atlet, orang prajurit, ya, dia harus latihan. Sekalipun musuh belum ada, sekalipun peperangan belum hadir, tetapi dia sudah melakukan latihan, persiapan yang matang. Itu tanda bahwa dia memang seorang prajurit yang sungguh-sungguh, seorang atlet yang sungguh-sungguh. Selalu ada persiapan. Latihlah dirimu beribadah, melatih diri dalam ibadah, karena ibadah berguna bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa-masa yang akan datang. Jika saudara adalah termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikut Kristus, pasti hari-hari ini tidak akan pernah melewatkan waktu-waktu ibadah kita. Bahkan kita selalu merindukan jam-jam ibadah. Saya percaya kita semua merindukan masa-masa seperti yang lalu kita bisa berkumpul. Ya, saudara, seperti kisah perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, sekalipun mereka sama-sama dengan tujuan yang sama, ada di tempat yang sama, tetapi akhirnya mereka nampak bedanya. Perbedaannya sebetulnya adalah di persiapan. Yang bijaksana dikatakan mereka tidak cuma bawa pelita, tapi juga membawa cadangan minyak. Sementara yang bodoh dikatakan bodoh karena mereka tidak bawa persiapan, tidak mempunyai persiapan, tidak bawa cadangan minyak. Ibadah adalah sebuah persiapan, karena di dalam ibadah kita memuji menyembah. Di sorga sana tidak ada pekerjaan lain selain memuji menyembah, memasyurkan nama Dia. Jadi mulailah kita terbiasa dengan pujian penyembahan sejak kita ada di dunia, sehingga kita akan terlatih untuk bisa menjadi penghuni kerajaan sorga. Yang ketiga, saudara, orang yang hidupnya sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus ditandai dengan dia selalu mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Dia tidak menyimpan potensinya, tetapi selalu dimanapun dia berada, dia selalu berusaha keluarkan yang terbaik. Saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak terlalu tertarik pada hasil, karena hasil itu pun campur tangan Tuhan.
Tuhan tidak terlalu tertarik pada hasil, tetapi Tuhan lebih tertarik pada usaha. Bagaimana usaha kita, bagaimana upaya kita. Orang yang serius ingin doanya dijawab, dia pasti akan berdoa dengan doa, dengan waktu yang terbaik, dengan usaha yang terbaik. Saudara, usaha yang terbaik itu memiliki istilah lain, yaitu excellent. Ya, Yesus sejak semula menghendaki kita agar kita ini menjadi umat yang memiliki sikap excellent. Di dalam Matius 5 ayat 41 dengan jelas kita bisa membacanya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dari sini kita bisa mendapati bahwa Yesus pun ingin, kalaupun disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Orang excellent tidak perlu sibuk mempromosikan dirinya, tapi orang lain akan mempromosikan dia. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang, sekali lagi adalah orang yang mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Main yang sungguh-sungguh, dia akan menganggap setiap pertandingan adalah final, sehingga dia akan selalu mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Demikian juga mari kita sebagai anak-anak Tuhan, Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kita bahwa apapun yang kau lakukan, lakukanlah semua itu seakan-akan untuk Tuhan. Mari kita jalani hari-hari kita seakan-akan Yesus sudah datang. Yesus malam ini akan datang, sehingga kita akan selalu lakukan yang terbaik. Bagaimana saudara? Apakah hari-hari ini membuat kita cukup tertekan? Tapi apapun yang terjadi, ingat pesan firman Tuhan sore hari ini, lakukan dan jalani segala sesuatu sebagai pengikut Kristus. Mari kita mengikuti Dia dengan kesungguhan. Tetaplah semangat, percayalah Tuhan beserta kita. Dan sekali lagi, tidak ada jawaban tanpa kesungguhan. Mujizat terjadi ketika Tuhan melihat mereka bersungguh-sungguh untuk menjumpai Yesus. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengikut Kristus, sehingga sewaktu-waktu kita akan mengalami perkara ajaib, doa-doa kita mengalami jawaban dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap keluarga, rumah tangga umat Tuhan. Berkati para kepala keluarga, berkati ibu rumah tangga, berkati anak-anak, sehingga di dalam setiap rumah tangga mulai dibangkitkan mesbah-mesbah doa, mesbah-mesbah keluarga. Kami semakin hari semakin menunjukkan kesungguhan dalam mengikut Kristus, bahwa kami hidup tidak hanya menikmati dunia ini saja, tapi kami juga harus lebih sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu, Engkau bertindak atas kami, Engkau berjaga atas kami, Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.